Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf karena di bulan Muharram ini banyak kegiatan ya, sehingganya harus saya selesaikan dulu kegiatan-kegiatan saya dan kita akan kembali lagi dan kita akan gas terus ya. Mulai saat ini kita akan mencoba untuk mereview kembali dari mulai penempatan Twitter, LAR, sekat dalam, semuanya tata ruang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi kita akan ulang lagi, mungkin ada video-video yang terlewatkan dan saya membuat video itu mungkin akan lebih mengena dan ada inti ilmunya, sehingga hanya durasi beberapa menit sudah mendapatkan ilmunya. Itu tujuan saya sekarang. Dan buat teman-teman, ini hanya pembuka saja, silahkan komentar apa yang menjadi yang ingin saya bagikan di sini, sehingganya bisa menjadi pengalaman buat teman-teman apa yang belum paham tentang apa yang selama ini saya alami di gedung saya ya, sehingga bisa menjadi referensi buat teman-teman petani walet semuanya. Ada yang hal unik, saya cerita ya sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman mengadakan suatu forum yaitu tanya jawab. Alhamdulillah kedatangan teman ya, seorang konsultan yang cukup populer juga di daerah saya. Ada teman saya yang mengajaknya ke daerah saya. Juga beliau menawarkan untuk rehab untuk di daerah saya juga. Jadi di situ kami mengadakan pertemuan ya. Jadi kami mengadakan pertemuan beberapa petani walet termasuk saya. Jadi ada seorang konsultan yang mereka sudah berbagai di Lampung, Riau, Jambi, Sulawesi, Kalimantan, udah banyak, di Buton udah pernah dia. Jadi ya sepak terjangan udah puluhan mungkin ratusan binaan ya yang sudah beliau kerjakan, sehingga saya yakin juga pengalamannya sudah mumpuni. Tapi ada hal satu unik yang saya tanyakan kemarin tentang suara juga. Jadi saya tanya, suaranya gimana bang kalau menurut abang gitu. Jadi beliau rupanya bukan seorang editor. Beliau jadi sistemnya dia kerjasama dengan seorang editor, kemudian dengan suara-suara yang terbarunya yang dia pakai untuk binaan-binaannya, seperti itu. Jadi setiap manusia itu memang ada ada kelebihan dan kekurangan, itu adalah sifat manusia, sempurna hanya milik Allah ya. Jadi itu hal-hal wajar-wajar saja. Tidak seorang konsultan harus bisa menjadi seorang editor juga. Seorang editor belum tentu juga bisa menjadi seorang konsultan. Jadi ada min plusnya, setiap manusia seperti itu. Kalau saya ya banyak kurangnya, lebihnya nggak ada, itu yang payah kalau saya. Jadi ini ada hal yang unik lagi yang saya ceritakan juga. Kami mengadakan tanya jawab dan alhamdulillahnya ini saya di forum itu hanya saya sendiri yang mengadopsi dari video-video Pak Andi Supar ya, jadi tata letak Twitter. Dan anehnya ternyata yang saya pikir seorang konsultan itu oke lah ya. Jadi saya pikir seorang konsultan itu dia mempunyai teknik nih, saya mempunyai teknik saya sendiri. Dan melihat ada konsultan lain itu mempunyai teknik mereka sendiri. Yang tidak habis pikir saya itu teknik saya ini seorang konsultan ini, misalkan ini saya konsultan gitu. Jadi melihat teknik mereka ini salah semua gitu loh. Nah itu yang tidak menjadi saya habis pikir itu. Jadi padahal sama juga
teknik yang saya pakai ini tidak ada benarnya di mata konsultan yang sebelahnya gitu. Jadi mungkin tidak semuanya, tapi waktu di forum itu ya. Jadi sampai pembahasan LAR detail itu fungsi. Jadi kami di situ bukan hanya cara gedung zong itu, bukan, mainnya sudah kelas ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengarah ke detail tingkat fungsi. Jadi tingkat fungsional yang kita kerjakan di sebuah gedung ini, Twitternya fungsinya itu apa, fungsi. Jadi sudah bercerita fungsi ya. Jadi kalau bercerita fungsi ini sudah dalam ya, condongnya ke atas, LAR, sekat, fungsi, kenapa harus sebelah jarak dari dinding itu 50 cm, fungsi. Jadi banyak fungsi. Dan herannya teknik yang sekat antara dinding 1,5 meter itu di situ juga sampai dibahas, Bang. Jadi benar-benar sampai dibahas. Dan menurut mereka dan teman-teman saya di forum itu tidak ada fungsinya sama sekali gitu. Padahal saya pakai itu ya, dan berhasil, dan banyak berhasil, tapi tidak ada fungsi ya, itu sampai dibahas juga. Dan Twitter Inap yang saling berhadapan itu apa fungsi gitu. Oke lah, mereka tidak menggunakan teknik itu, tapi minimal tahu fungsinya. Ternyata fungsinya itu mereka tidak tahu. Ya oke lah dia tidak menggunakan teknik seperti itu, mungkin Twitter Inap yang saling berhadapan. Tapi minimal itu seharusnya kalau menurut pandangan saya seharusnya harus tahu gitu. Tahu walaupun ini bisa digunakan tapi kurang efektif, masih efektif teknik saya seperti itu loh. Jadi di forum itu bukannya seperti itu, tapi di forum itu salah. Jadi itu hal salah itu. Jadi sekat itu tidak ada, yang 1,5 meter pun tidak ada dari dinding itu, nggak berfungsi. Itu hanya membuang-buang gitu, membuang sesuatu. Dan Twitter yang saling berhadapan itu tidak ada fungsi karena burung masuk, terus itu dituntunlah kalau menghadap ke depan LAR semua. Twitter Inap itu menuntunlah burung itu ke dalam, bukan berbalik ke dinding. Itu kata mereka. Jadi saya pun tidak akan membantah. Sebenarnya banyak hal yang harus diketahui di situ. Tidak hanya melihat Twitternya. Kalau menurut saya ini Twitternya berhadapan dan kemudian tarik LAR-nya itu terlalu naik di atas, tarik dalamnya itu tarik di atas. Nah, itu akan berbahaya ya. Dan juga jika memakai teknik saling berhadapan Twitter Inapnya dan tidak memakai tarik dalam, ya itu akan berbahaya juga. Makanya semuanya itu sebenarnya kalau saya simpel saja, semuanya masuk akal. Dari forum tadi masuk akal, dari forum yang kita bahas waktu beberapa yang lalu itu masuk akal, dan yang ilmu saya ketahui untuk Pak Andi Supar ini ya sangat-sangat masuk akal, nyatanya berhasil. Tapi kan teknik itu kan saling berkaitan, saling berkaitan. Jika mengadopsinya Inapnya saling berhadapan dari konsultan A, kemudian tarik dan mengadopsi ruang inapnya tidak menggunakan tarik dalam karena mengadopsi dari konsultan yang lain. Nah, itu yang tidak nyambung. Kalau yang saling berhadapan ya, itu kan Twitter Inap dalam saling berhadapan itu karena dia memakai Twitter tarik dalam, fungsi utamanya tarik dalam. Jadi burung yang baru itu akan mengejar ke
Twitter tarik dalam. Makanya settingan inap jangan terlalu besar, ya, kecil yang sudah di share itu. Kemudian lebih besarlah Twitter tarik dalam, tapi jangan terlalu besar nian. Maksudnya lebih dominan tarik dalaman itu fungsinya. Makanya dia akan condong ke sana. Nah, itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut mereka itu nggak masuk akal, ya. Itu kalau bagus ngadapnya ke depan. Ya, semuanya bagus kalau menurut saya. Tapi yang uniknya di sini itu ya itu tadi buat teman-teman. Maksud saya itu ya saya seorang konsultan nih. Oke lah, saya nggak akan mengikuti teknik konsultan A misalkan. Mau pakai teknik saya sendiri gitu. Tapi minimal ya saya harus tahu lah apa sih kenapa dia buat seperti itu dan berhasil kan. Harusnya seperti itu. Ini enggak sama sekali. Jadi memang bertolak belakang tuh. Itu yang saya salutnya tuh. Jadi konsultan A tekniknya itu salah semua gitu loh. Endingnya seperti itu. Enggak ada fungsinya. Ya. Itu enggak ada fungsi di tata ruang fungsi. Bahkan dari penempatan Twitter itu salah semua ya enggak tahu ya. Tapi maksud saya seharusnya tidak seperti itu. Ya, karena mereka juga berhasil, bahkan konsultan A ini berhasil, konsultan B ini berhasil dengan memakai teknik yang berbeda-beda. Nah, itu saja buat teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya, silakan bertanya-tanya di kolom komentar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.